Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalda Rifat dari Pendidikan Biologi B 2019 Universitas Negeri Jakarta. Nah, kali ini aku akan membahas tentang biomembran. Untuk penjelasannya bisa lihat ke video selanjutnya. Nah, pertama kita akan membahas tentang definisi dari biomembran. Jadi biomembran ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu bio dan juga membran. Seperti yang kita ketahui bahwa bio ini memiliki arti hidup dan juga membran, yaitu yang artinya selaput yang sangat tipis. Nah, sedangkan menurut Becker tahun 1986, biomembran merupakan suatu struktur yang sangat tipis yang biasanya dapat divisualisasikan atau bisa kita lihat secara langsung itu melalui mikroskop elektron. Selanjutnya, biomembran ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu membran plasma, membran sitoplasma, dan juga membran nukleus. Biomembran ini memiliki sifat yaitu semi permeabel atau dia itu dapat ditembus oleh beberapa jenis zat tertentu saja. Selanjutnya itu ada bilayer lipid atau lapisan lemak atau lipidnya ini terdiri dari 2 lapis. Bisa kita lihat pada gambar yang ada di sebelah kanan atas bahwa lipidnya itu terdiri dari 2 lapisan. Selanjutnya itu ada komponen penyusun dari biomembran. Yang pertama itu ada lipid yang terdiri dari fosfolipid, glikolipid, dan juga kolesterol. Kalau misalnya dilihat dari gambar, fosfolipid ini merupakan bagian warna kuning ini nih. Nah, ini warna kuning. Terus ada glikolipid juga yang warna hijau, juga ada kolesterol. Kolesterol ini yang biasanya menempel di sela-sela fosfolipid yang warna hijau muda yang ini. Nah, selanjutnya itu ada protein. Protein itu terbagi menjadi 2, yaitu protein integral dan juga protein periferal. Protein integral ini bentuknya seperti ini nih. Nah, yang lumayan besar, sementara protein periferal itu bentuknya yang kecil. Selanjutnya juga terdapat karbohidrat yang berwarna ungu. Nih, karbohidrat. Bagian yang pertama yaitu lipid, yaitu bagian fosfolipid. Nah, seperti yang kita ketahui dari namanya adalah fosfolipid. Berarti fosfo itu dia terdiri dari fosfat dan juga terdiri dari lipid. Bisa kita lihat nih pada gambar. Nah, fosfo itu atau fosfat itu bagian yang bulat-bulat ini, sementara yang lipid ini atau bagian lemaknya itu merupakan bagian ekornya. Nah, fosfat ini merupakan sifatnya itu hidrofilik. Juga untuk bagian lipidnya itu dia bersifat hidrofobik. Seperti yang kita ketahui bahwa sel membran itu kan daerah intraseluler dan daerah ekstraseluler itu kan kaya dengan air. Oleh karena itu, lipid tidak mau berkontakkan langsung dengan air, mengingat bahwa lipid itu kan hidrofobik. Nah, sedangkan si fosfat ini dia hidrofilik. Jadi yang berhubungan langsung dengan air di intraseluler maupun ekstraseluler ya si fosfat ini karena dia itu hidrofilik. Fosfolipid ini disebut sebagai amfifatik atau dua kutub. Kenapa seperti itu? Jadi bagian kepala ini merupakan bagian polar sehingga dia memiliki muatan positif dan negatif dan dia dapat berikatan langsung dengan molekul air. Sedangkan si yang bagian ekor atau non polar ini dia tidak punya muatan, jadi dia tidak bisa untuk membuat ikatan dengan molekul air. Glikolipid ini fungsinya untuk menstabilkan membran sel dengan membuat ikatan hidrogen dengan molekul air yang ada di sekitarnya. Sementara kolesterol ini dia dapat berfungsi untuk menghambat pergerakan fosfolipid sehingga mencegah fosfolipid menjadi terlalu cair ketika keadaannya panas. Namun ketika keadaannya dingin, maka dia bisa menghambat interaksi antar lemak sehingga menjaga membran agar posisinya tetap beku dan mempertahankan struktur membran sel cukup cair. Nah, pada slide sebelumnya kan sudah dijelaskan beberapa fungsi dari membran protein. Jadi yang pertama itu fungsi membran protein sebagai ion channels. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Nah, yang gambar yang ini, yang sebelah kiri, dia itu sebagai ion channels, yaitu beberapa zat tertentu, hanya beberapa zat tertentu saja yang dapat masuk dari daerah ekstraseluler ke intraseluler. Lalu fungsi yang kedua yaitu sebagai carriers protein. Jadi dia itu fungsinya untuk memindahkan ion dari daerah ekstraseluler ke intraseluler atau sebaliknya dengan cara menangkap ion tersebut. Dan dia akan berubah bentuk, bisa dilihat dari gambar. Yang awalnya dari luar, lalu dia berubah bentuk, masuk ke dalam ke daerah intraseluler. Ini ada fungsi membran protein sebagai reseptor. Jadi dia itu dapat mengenal sebuah substansi dan mengikat substansi tersebut yang dapat menghasilkan efek. Pada tempat, fungsi membran protein sebagai enzim, yaitu dapat berupa protein integral dan juga protein periferal yang fungsinya sebagai katalis atau pemercepat reaksi. Ada fungsi dari membran protein yaitu sebagai glikoprotein atau cell identity markers. Jadi agar sel ini dapat mengidentifikasi atau mengetahui dirinya sendiri dan tidak terjadi miskomunikasi antara sel dengan sel yang lainnya. Yang terakhir itu ada linkers dan fungsinya itu untuk menghubungkan daerah ekstra dengan daerah intraselulernya untuk memperkuat integritas dari membran plasma. Nah, berikut terdapat fungsi biomembran yang bisa kalian baca sendiri ya. Baik, terima kasih dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.